Profesi koreografer fashion show sebelumnya tidak begitu diincar di negeri ini. Namun sejak internasional semakin melirik pasar Indonesia, kini babak baru dunia fashion semakin lebar hingga profesi ini semakin dibutuhkan. Apalagi penyelenggaraan fashion show terus bertumbuh bahkan bisa setiap hari. Remember your line ya, and remember your group. Okay? Okay, go back and we try one by one from the beginning. Kelihayan dan kesabaran seorang koreografer betul-betul dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan perancang, model peraga, dan juga penata acara. Next. Next. Nah ini sampai keluar nggak apa-apa, sampai keluar dikit. Next. Oke Mas Panca, kalau melihat dari keterlibatan Mas Panca di sebuah fashion show, terutama yang berhadapan langsung adalah selain desainer adalah model. Seberapa jauh kualitas model kita di Indonesia ini sekarang? Kualitasnya sudah bagus ya, tapi memang kalau kita mau compare sama yang di Eropa atau di Amerika, kita nggak bisa compare ke sana. Karena? Karena di sana memang mereka sudah ada sistemnya sendiri. Dengan ukuran tinggi sekian, kamu nggak bisa masuk di agensi gitu. Dengan ukuran badan sekian, kamu misalkan nggak bisa, kamu nggak bisa jadi model di situ. Umumnya berapa banyak tuh model yang terlibat dalam satu fashion show? Paling sedikit kalau untuk show yang cukup besar ya, kita ngomong sekarang yang lebih ke yang besar-besar tuh paling sedikit 30 orang gitu. 30 orang? 30 orang. Paling banyak aku pernah sampai 60 gitu. Dan itu tidak sulit untuk bisa memilih kalau di Indonesia? Udah di atas 40 agak sulit ya. Kalau udah atas 40, jadi kadang-kadang yang ke 41 sampai ke 60-nya so-so gitu, average kita masukin. Yang penting nanti kita lihat kira-kira bajunya pilih yang mana, terus dandan ini kayak apa supaya nggak terlalu kelihatan beda atau kurang dari yang si 40 itu gitu. Mas Panca, kalau kita mundur ke belakang, profesi koreografer acara fashion show termasuk tergolong langka. Tapi sekarang mulai dilirik karena memang pasarnya sudah semakin besar seperti dijelaskan oleh Mas Panca tadi. Nah sebenarnya bagaimana sih kelangsungan profesi ini sendiri di Indonesia? Kalau ngeliat flashback yang dulu gitu ya, memang pasarnya nggak terlalu banyak dan memang orang yang mau benar-benar fokus ke profesi ini memang jarang gitu. Mungkin mereka nggak berani atau gimana. Karena umumnya orang tahu koreografer adalah tari kan umumnya. Iya, tari. Memang aku startnya dari tari, cuman pada tahun 89 ke 90, kok lebih senang ke fashion ya, senang fashion show. Saya pikir memang ada beberapa koreografer yang lebih senior dari aku lebih mencampur itu sebagai suatu entertainment, tapi start pada waktu itu aku pikir ini harus difokuskan gitu, ada orang yang benar-benar fokus ke fashion show untuk membantu desainer supaya koleksinya bisa terlihat sama orang, jadi bukan koleksi as a kostum tapi koleksi as a design of designer gitu. Oke, tapi apa yang banyak orang kurang paham dengan profesi ini? Nah mungkin kali yang mereka kurang paham itu sistem kerja kita kali ya. Kan kalau orang kerja di kantor kan 9 to 5, udah ketahuan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Sabtu, Minggu libur. Kalau kita kan bisa yang seminggu nggak kerja, tapi sekali kerja nonstop kayak 1 bulan gitu. Nah itu yang mereka masih belum paham. Apa bisa ya, maksudnya nggak kerja seminggu, terus kerja sebulan, habis itu penghasilannya besar gitu. Terus kadang-kadang kita mau jawab suka rada, maksudnya nggak enak juga ya. Ya kita bilang penghasilan kita bisa lebih besar daripada orang yang kerja di 9 to 5. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya, biar orang juga jelas kan profesi koreografer fashion show. Penghasilannya seperti apa? Apakah dibayar per show? Kemudian per show umumnya berapa range-nya? Boleh dong Mas di-share? Mungkin kalau kita ngomong soal angka agak rada sensitif gitu ya. Range ya. Bisa tergantung dari klasifikasinya juga sih. Di aku sendiri sistem kerja biasanya tergantung dari skupnya. Kalau misalkan itu skupnya besar ya aku akan dibayar besar, tapi kalau skupnya itu sedang aku akan dibayar sedang. Kalau skupnya itu kecil aku juga akan dibayar kecil. Dulu waktu aku mulai start aku kerjanya one man show, tapi makin ke belakang aku bilang nggak bisa kerja sendiri, aku harus ada kerja beberapa tim. Nah itu kan tim itu yang kadang-kadang membuat pengajuan budget aku tuh jadi kayak besar gitu. Jadi orang bilang, gila ini mahal banget sih si Panca nih gitu. Padahal boleh nggak range-nya kasih tau Mas tuh? Range-nya deh, dari mana sampai mana gitu. Rada susah ya, sebenarnya kadang-kadang beda-beda sih. Tapi
Let's say misalnya yang acara-acara besar ya, besar. Bisa starting dari 50 million sampai ke 200 million gitu. Oke, ini untuk per show berarti ya? Iya, Jadi tergantung dari keterlibatannya, skopnya. Skopnya, kalau ini skop besarnya berarti segitu Misalkan ya? dari mulai yang kecil sampai yang besar gitu. Oke, dan ini keterlibatannya tidak hanya pada saat gladi resik ataupun hari hanya, tapi juga seluruh persiapan juga terlibatnya sejauh apa sih Mas sebenarnya? Terlibatnya tuh jauh banget ya sebenarnya, dari mulai ada meeting misalkan gitu, atau kita starting dari mulai fitting model sama desain segala macam. Aku udah mulai kerja di situ. Sebelum fitting biasanya lihat koleksinya desainer ngeluarin sekian banyak koleksi melalui foto nih, dikasih lihat gitu. Ini koleksi saya seperti kayak begini, nanti coba Panca kira-kira pikirin kita mau start dari yang mana nih koleksinya. Tapi ada beberapa desainer yang udah datang dengan koleksinya. Saya udah punya urutannya. Nah, menurut Panca kira-kira bagus mana yang duluan gitu. Nah, jadi kadang-kadang sistem kerja juga agak beda-beda sama desainer, cuma mereka biasa sudah menyiapkan koleksi itu dalam bentuk foto. Nah, itu aku udah mulai kerja biasanya, sampai ke fitting, kira-kira nyocokin baju ini, kalau baju ini nggak cocok sama si modelnya kita tukar lagi, bolak-balik sampai jadinya perfect gitu urutannya. Baru habis itu kita mikirin lagunya, kira-kira lagu yang cocok kayak gimana ya. Nah, desainer tuh kan beda-beda. Nah, aku udah bisa ngebayang, udah karena sering kerja sama mereka, udah tahu ini kayaknya gaya musiknya dia mau kayak gini, kayak musik kayak gini. Biasa aku siapin, aku presentasi ke mereka, kira-kira nih kayak begini musiknya, suka apa enggak. Nanti ada yang bilang nggak suka, atau misalkan dipotong, atau misalkan di mix, segala macam. Itu biasa terjadi dari sebelum kita mau rehearsal gitu. Jadi pas rehearsal tuh udah, sebenarnya pas lagi rehearsal dengan show-nya tuh udah kayak gampang gitu, kayak kita makan, habis makan terus minum, selesai gitu. Berarti ini sebenarnya bagi orang-orang tua yang ya setidaknya anaknya punya passion di dunia ya directing, khusus di dunia fashion, ya harusnya dikasih aja kalau passionnya di situ, dan memang memungkinkan tentunya ya. Sekarang udah rata-rata orang tua udah memberikan kepercayaan gitu, kalau kerja di dunia maksudnya supervisi seperti aku udah pasti menghasilkan, nggak mungkin nggak. Tapi memang harus fokus ya, maksudnya satu mesti fokus, terus kedua juga mesti tahu dia sebagai koreografer itu punya tipikal atau punya gaya yang seperti apa, supaya nanti menurut aku supaya everlasting gitu. Dan skopnya tidak hanya di Indonesia, terbuka lebar untuk bisa Ya, keluar juga karena ya. fashion Indonesia dikenal juga di luar begitu ya. Seperti yang pernah aku lakukan berapa kali ya, maksudnya kayak show luar negeri gitu, terutama untuk Indonesian designer, bukan desainer di sana. Kayak di Paris Fashion Week segala gitu tuh aku pernah kerja sama berapa kali gitu untuk desainer yang Indonesia yang go internasional di sana. Jadi sebenarnya itu skupnya besar banget, kita bisa kemana-mana gitu, nggak hanya di Indonesia aja gitu. Mau menunjukkan kewibawaan, kadang-kadang power gitu, terus ada kadang-kadang suka kalau orang salah dikit marah gitu.